Halo semua, kami merupakan mahasiswa dari kampus Bina Nusantara. Di sini saya bersama 4 teman saya, ada Marco, ada Intan, ada Citra, dan juga ada Dede. Di video kali ini kami bakal bahas tentang salah satu cerita paling menarik di dunia teknologi, yaitu bagaimana Netscape Navigator yang dulu dari raja internet akhirnya kalah oleh Microsoft Internet Explorer. Iya, benar sekali. Jadi ini bukan hanya tentang persoalan persaingan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana strategi bisnis dan juga inovasi menentukan siapa yang akan bertahan di era perubahan yang cepat seperti sekarang ini. Awalnya Netscape itu muncul pada tahun 1994, didirikan oleh James H. Clark dan Mark Anderson. Pada waktu itu mereka itu bikin browser bernama Netscape Navigator yang revolusioner banget hitungannya pada waktu itu. Ya, karena dari dulu internet masih baru banget dan Netscape ini jadi jendela utama buat orang menjelajahi dunia maya. Fiturnya tuh keren, mereka bisa nampilin teks duluan sebelum gambar selesai, udah ada cookie, dan juga ada dukungan dari JavaScript untuk versi awal. Strateginya juga pintar. Mereka kasih versi gratis buat non-komersial, kerjasama sama penyedia layanan internet, dan bisa dipakai di banyak sistem operasi. Hasilnya, tahun 1996, Netscape kuasai sampai 80% pasar browser. Waktu itu, Netscape tuh ibarat Google-nya zaman sekarang yang menjadi pionir, inovatif, dan semua orang pakai. Tapi masa kejayaan itu tidak bertahan lama, di mana kemudian Microsoft hadir bersama dengan Internet Explorer dan disitulah muncul disruption bagi Netscape. Microsoft pakai strategi yang sangat agresif. Mereka bundling Internet Explorer itu langsung di sistem operasinya Windows, yang pada waktu itu dipakai oleh semua komputer. Artinya pengguna nggak perlu download apa-apa, browsernya udah otomatis ada dan gratis. Sementara Netscape masih jalan lisensi dan harus diinstal manual. Akhirnya pengguna banyak beralih ke Internet Explorer. Belum lagi Netscape juga mulai kehilangan fokus. Mereka kebanyakan nambah fitur tapi lupa stabilitas. Browsernya jadi berat, sering crash, dan lambat banget. Sampai akhirnya Apple juga bekerja sama dengan Microsoft dengan menjadikan Internet Explorer sebagai browser default untuk Mac OS. Nah, dari situ Netscape makin tenggelam. Nah, Microsoft itu jago banget buat manfaatin posisinya pada saat itu. Mereka itu nggak cuman sekedar memanfaatkan browser, menciptakan browser, tapi mereka itu menciptakan satu ekosistem digital. Internet Explorer terintegrasi langsung ke Windows dan pakai teknologi API yang bikin aplikasi web bisa jalan mulus di platform mereka. Model bisnisnya juga beda banget. Kalau Netscape jualan browser, Microsoft kasih gratis, tapi jadikan browser itu bagian dari strategi besar buat memperkuat ekosistem Windows dan Office. Selain itu, Microsoft punya jaringan kerjasama luas sama produsen komputer kayak Dell, HP, dan IBM supaya IE otomatis ada di setiap PC baru. Itulah yang disebut dengan Coherent Value Network, di mana semua pihak yang terlibat dalam ekosistem Microsoft akan bekerja sama dan saling mendukung. Kalau kita lihat dari perspektif Innovation Matrix, Netscape itu masih di area same DNA, jadi mereka itu nggak banyak ubah cara mainnya. Sedangkan Microsoft itu different DNA, mereka bukan cuma ubah teknologi tapi juga ubah model bisnis dan cara distribusi produk mereka. Pelajarannya jelas, kadang yang menang bukan yang pertama berinovasi, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Dan kasus ini jadi contoh klasik gimana disrupsi bisa datang bukan dari teknologi baru, tapi dari strategi bisnis yang lebih cerdas. Jadi, inovasi bukan cuma soal
bikin sesuatu yang keren, tapi juga bagaimana kita dapat memahami kondisi suatu pasar dan juga dapat memanfaatkan peluang dengan tepat. Nah, tadi itu kisah menarik antara Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer yang merupakan browser yang jadi legenda di masa awal internet. Semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua bahwa inovasi itu nggak bisa cuma sekedar inovasi, tetapi harus disertai dengan perubahan yang mengikuti zaman. Terima kasih udah nonton video kami. Jangan lupa terus berinovasi dan adaptif terhadap perubahan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman.